Keren banget sih. Nah, sini Pak. Nah, Maju. Udah, saya Pak. Makasih Pak. Baik. Oke, mungkin bisa dijelaskan terkait kegiatan hari ini, Pak. Hari ini ya terima kasih rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang membongkar gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib itu. Mungkin abang yang sekalian. tengah Bang. Kiri dikit Bang. Tengah Bang, tengah Bang. Satu-satu. Dari PT TPR Inti ini sendiri Ke kamera Bang. Kamera Bang, geser sini Bang. Bang Deo geser Bang, dikit, bang, bang, Geser geser dikit, sini Bang, Bang. maju lagi Mas. Ya, jadi kalau PT TRPN sendiri kalau bicara HGB nggak punya HGB. Jadi TRPN ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan dan termasuk juga usaha-usaha perikanan. Jadi kalau tanya HGB, jawabannya adalah kami tidak punya, PT TRPN tidak punya. Kalau HGB nggak ada, SHM itu yang punya masyarakat. Justru kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya, supaya nanti kami dapat kuasa untuk melakukan pengelolaan. Tapi kan ternyata kan ini clear, ditutup. Jadi mau nggak mau kami akan tetap bekerja di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. Nah, harapan kami nanti ini pelabuhan jadi besar. Nanti ada persoalan-persoalan penyelenggaraan hukumnya bagaimana, kemudian peraturan perundangan bagaimana, kami akan patuh. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku, termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat gubernuran. Jadi itu dia. Nah, rencana ini memang kami akan melakukan pembongkaran sendiri. Kami minta tolong sama Pak Dirjen dan KKP supaya nanti ada kerjasama supaya pembongkaran ini berjalan lancar. Jadi kami akui sebagai berperusahaan kami sudah keliru. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, masa lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang kan bisa keliru kan. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan. Jadi kita minta maaf, tapi kita mencoba untuk kemudian memperbaiki. Semoga ini kemudian menjadi harapannya menjadi baik. Kemudian bisa kemudian kami tidak terlalu dipersalahkan lah ya. Tapi kita akui kami memang salah. Berarti artinya mengikuti regulasi itu mencabut sertifikat. Tentunya kalau ada sertifikat hak milik kan punya masyarakat. Tapi itu oleh ATR BPN sudah dikelirkan, sudah tidak ada lagi kan. Jadi ini tetap laut dan kami akan berusaha karena di bidang perikanan tentu kami akan mencoba tetap membuat pelabuhan besar ya di sini ya. Bekerja sama tentunya dengan pemerintah Jawa Barat begitu. Ya. Mekanisme pencabutan sama estimasi waktunya?
pencabutan apa nih? Pagar lautnya. Oh ini perkiraan ini kan kalau kan kita pakai eskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari gitu. Untuk luasnya Pak, untuk luas. Ini cuma fokus di TRPN ini aja Pak. Dirjen apa ada yang dua PT yang disebutin kemarin sama Pak Nusron. Fokus di mana hari ini? Tapi kalau Hari ini TRPN, kan yang lain kami masih dalam itu yang sebelah, ya kan. Dan terutama ini yang di wilayah yang mengganggu PLTU, gitu. Kan PLTU protes nih. Nah, karena itu menjadi penyuplai listrik di wilayah DKI, kita harus jaga itu, kalau enggak nanti mati listrik semua di DKI, ya kan. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan terkait dengan masih dengan ininya, Pak Pak Kadis, Dirjen. perizinan ataupun tindak ini hari ini Tapi biar rata. sedikit Pak Dirjen, ini kan ada yang mengatakan anggota DPR bahwa Kalau itu kan PL pernyataan PLN. Kami PLN-nya, kalau di kami ini kan PKK PRA-nya. Ketika pengelolaan tersebut tidak ada itu, maka kami turun untuk menertibkan. Itu Pak Kadis. Pak, sedikit mungkin sanksinya pembongkaran mandiri ini merupakan sanksi administratif juga atau seperti apa? Oh iya. Jadi memang kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan Bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau, karena itu tadi beliau sadar hukum bahwa ini keliru, ya kan, emang harus diperbaiki Pak, sendiri. boleh dijelaskan secara pasti untuk total dari TRPN sendiri berapa? Beliau atau beli yang besar? Berapa hektar? Itu biar pembagian. Dari Bang Deo Iya, mungkin? jadi ini kan memanjang, ini kan alur panjang. Kita panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali lebar. Kira-kira berapa? Jadi TRPN sendiri. mungkin sekitar 60-an hektar memanjang lah ya. Karena kan itu ada alur yang panjang itu, jadi mungkin panjangnya sekitar 60 hektar dan kita harus merapikan itu semua. Jadi kita upayakan kita bikin rapi lah begitu. Seperti itu. Nah, mengenai gangguan tadi pertanyaan kan belum jawab tuh mengenai gangguan PLN. Ya, selama ini kan PLN merasa terganggu. Tapi kita lihat nih listrik di Jakarta, di Jawa ini nggak ada yang mati-mati nih, belum ada yang mati lampu gitu. Jadi kita anggap PLN baik-baik saja sebenarnya. Cuman mereka mungkin agak sedikit. Pak, jarak dari daratan ke wilayah pagar laut milik TRPN itu berapa? Dari daratan, ini kan dari daratan langsung pagar laut panjang gitu kan. Daratan itu mungkin sekitar 2-3 kilo. Dari daratan. 3 kilo kalau 3 kilo. 3,3. Pak Dirjen, target pencabutan hari ini ada berapa hektar nih Pak? Kira-kira? Insya Allah sih bisa lumayan, tergantung cuaca Mbak. Sama yang di Nggak sama kayak di Tangerang Pak kemarin. 15. harusnya kalau dengan alat mungkin ada ya. Kalau itu kan sampai ini kan cuma 3,5 tuh panjangnya ya. Tapi ada yang bambu-bambu terutama yang tidak ada tanahnya itu yang menjadi target hari ini terutama itu, supaya dari pihak PLN tuh merasa pemerintah juga merespon dengan itu. Pak Kadis nih kasih. Saya mungkin nambahkan sedikit aja ya, dari Pak Dirjen kan juga sudah jelas tadi, kemudian juga dari TRPN. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Prosedur dulu waktu perizinannya gimana sih Pak sampai muncul? Saya rasa sudah disampaikan oleh Pak lawyer ya tadi bahwa mereka memang mengakui salah, itu kan ada sesuatu yang masih tertinggal. Dan ini kan setelah clear and clean, artinya pembongkaran pagar laut, kemudian juga ada sanksi administrasi yang diberikan kepada TRPN, itu baru boleh mengurus kembali perizinan. Jadi tadi sudah disampaikan kan, jadi segala perizinan baik di laut maupun perizinan lainnya ini akan segera diurus oleh Selain 60 hektar dari TRPN, total ada berapa hektar Pak? Kan kalau di Tangerang kemarin 30,16 kilometeran ya Pak ya? Kalau panjang ini sebenarnya memanjang ya, pagar yang disebut pagar laut itu ya, cerucuk bambu itu sekitar 3,3 kilometer aja ya. Jadi itu memanjang sebenarnya. Tapi memang kalau keseluruhan lahan yang dipunyai oleh TRPN ini cukup ini di atas 200 hektar. Tapi tidak ada kegiatan di tempat lain kan, kecuali yang ada kelihatan sekarang ini aja. Pak, ini kan sebenarnya pagar laut itu. Pak, jadi sewa menyewa lahan. Jadi TRPN itu menyewa lahan yang ada di lokasi TPI Paljaya ini seluas 5.372 meter persegi ya. Yang digunakan akses maksud
Nah sekarang kan karena tidak ada kegiatan tentu tidak ada yang lewat tuh mobil-mobil yang bawa material gitu, seperti itu kan. Jadi otomatis sebenarnya tidak ada pencabutan perjanjian sampai saat ini, tapi saya rasa otomatis kegiatan di sana tidak boleh, berarti juga jalan juga tidak bisa digunakan seperti itu. Udah dulu ya, nanti kan sana ya. Ya betul. Iya Pak. Bagaimana? Ada pernyataan yang memanipulasi soal dokumen dari Oh, itu kan wilayah BPN ya, antar BPN ya. Jadi yang tahu Pak Nusron, kami sendiri nggak tahu gitu. Ya, Pak Nusron mungkin tahu, tapi kami nggak tahu. Mungkin beliau harus ngasih tahu ke kami biar kami tahu gitu. Cukup ya Pak. Teman-teman ke kapal. Si Tifa di sana lagi. Gue relay on sama lo nih. Betul lagi.